Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini saya akan membahas tentang review market yang telah terjadi pada minggu lalu dan bagaimana prediksi market kita pada minggu depan yang akan terjadi dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Desember nanti. Dan ingat rekan trader, pada tanggal 2 Desember nanti akan ada non-farm pada hari Jumat minggu ini. Harap diperhatikan supaya rekan trader bisa mempunyai sedikit pegangan sebelum masuk dalam pasar trading yang akan dilakukan. Oke, rekan trader semuanya. Seperti biasa rekan trader, pasar yang sangat luar biasa, pasar yang volatilitasnya sangat tinggi, walaupun di Amerika minggu lalu liburnya itu mulai hari Kamis, hari Jumat, ya, Thanksgiving, tapi pasar biar bagaimanapun juga tetap bergerak, ya, pasar keuangan tetap terus bergerak dan saya akan membahas sedikit dulu tentang hasil yang terjadi dari pasar minggu kemarin. Nah, ini rekan trader sesuai dengan analisa yang saya berikan untuk minggu kemarin, ya, saya bisa bilang bahwa 93 sampai 95% apa yang saya analisakan itu tepat. Rekan trader bisa lihat kita mulai dengan Euro USD pada minggu lalu. Rekan trader bisa lihat di sini Euro USD. Kalau rekan trader lihat, saya berasumsi bahwa 1.02376 adalah letak di mana dia akan berbalik arah. Dan apa yang terjadi rekan trader setelah, ya, tanggal 21 kemarin, ini tanggal 21 ya. Nah, ini tanggal 21, dia sempat turun menembus titik 1.2376, 02376. Apa yang terjadi rekan trader? Dia naik. Ya, walaupun memang tendensi yang saya bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai di 1.05560 dan saya minggu kemarin juga bilang bahwa hati-hati akan ada FOMC. FOMC yang akan terjadi dan FOMC seperti yang kita bilang bahwa dovish, ya. Dovish benar-benar terjadi dan apa yang terjadi rekan trader? Ya, dovish terjadi dan memberi penguatan terhadap Euro USD. Nah, selanjutnya kita juga lihat di indeks dolar Amerika. Maaf rekan trader, agak sedikit terbalik. Rekan trader lihat dari indeks dolar Amerika di sini. Rekan trader kalau lihat dari indeks dolar Amerika kan saya udah bilang bahwa pada tanggal 21 itu ya mungkin dia masih bisa naik ya. Nih, ini tanggal 21 dia naik. Dia menembus titik 1.08, tapi rupanya dia tidak sampai 1.08. Dia cuma sampai di seputaran bukan 1.08 tapi 108. Rupanya dia cuma sampai di 107. Setelah itu dia turun dan rekan trader lihat apa yang terjadi. Sesuai dengan prediksi saya, dia turun, benar-benar turun dan pada hari Jumat dia koreksi karena ya wajar aja hari Jumat koreksi karena libur pasar, Thanksgiving dan lain-lain ya. Hari Kamis Thanksgiving ya. Wow, setelah itu dia agak sedikit mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat tendensi untuk minggu depan ini kelihatannya tidak tertutup kemungkinan untuk minggu depan dia bisa naik lagi ke atas ya. Oke. Bagaimana pound sterling? Rekan trader lihat bagaimana pound sterling analisa yang saya berikan. Saya menganalisa bahwa pound sterling ini dia akan naik berawal dari tanggal 21 ini. Nah, rekan trader lihat turun dulu. Saya berasumsi dia akan turun sampai di 1.17455, tapi rupanya dia tidak sampai di situ. Dia sampainya cuma di seputaran sini ya rekan trader ya. 1.18240. Setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Saya memprediksikan dia naik ya. Awalnya dia sampai 1.20898, benar prediksi saya. Setelah itu dia agak sedikit mengalami penurunan. Saya memprediksikan dia bisa naik sampai di 1.22087, tapi rupanya di 1.12088 aja dia udah selesai situ ya. Prediksi saya tepat. Selanjutnya kita lihat di gold. Bagaimanakah gold? Nah, rekan trader lihat gold. Apa yang saya prediksikan mulai tanggal 21 ya. Benar. Rekan trader lihat bagaimana prediksi saya. 1737 saya memprediksikan bahwa dia akan sedikit turun dulu, setelah itu dia akan naik. Ya, memang prediksi saya dia akan turun sampai di 1726 atau sampai di 1722, tapi rupanya rekan trader dia turun cuman sampai di 1737. Setelah itu dia naik lagi ke atas ya. Dia naik lagi ke atas dan ini tidak tertutup kecenderungan masih bisa juga naik. Malahan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kecenderungan bahwa untuk gold ya, untuk gold
minggu depan dia bisa naik, bisa menuju ke 1800, walaupun menurut saya masih jauh juga sih, tapi bisa arah sana. Oke, rekan trader, bagaimana ini untuk minggu kemarin secara teknikal? Kalau secara fundamental kita bisa lihat rekan trader ya, ini kita berbicara teknikal dulu. Kalau secara fundamental rekan trader bisa lihat bahwa ya dolar minggu kemarin itu pergerakannya sangat luar biasa ya. Pengaruh perayaan Thanksgiving juga sangat luar biasa, dan pengaruh yang sangat luar biasa itu adalah ya rapat FOMC. Rapat FOMC setelah saya bilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga sudah tidak 75 BP lagi tapi 50 BP. Artinya yang tadinya hawkish dia akan berubah menjadi dovish. Dengan perubahan seperti ini ya sudah barang tentu kekuatan dolar Amerika akan sedikit melemah ya, dan memberikan peluang angin segar buat pasangan mata uang lainnya. Nah, oleh karena itu akibat dari nilai dolar yang semakin melemah, kita bisa lihat bagaimana ya pengaruh terhadap Euro USD dan lain-lain. Nah, kalau untuk Euro USD ya kita udah tahu ya, saya udah bilang kemarin bahwa pelemahan yang terjadi dolar membuat Euro USD dia naik sampai sebesar 200 poin. 200 poin, hitung aja 200 poin kalau trading satu lot udah wow. Ya, udah besar sekali ya. Jadi dia naik agak sedikit luar biasa dan sesuai dengan apa yang saya prediksikan ya. Apa yang saya prediksikan ya rekan trader udah lihat sendiri kan ya. Dan ini juga dipengaruhi karena kenaikan ini dipengaruhi oleh FOMC ya. Rapat FOMC menyatakan bahwa dovish mengakibatkan pasangan mata uang ini dia naik sangat luar biasa. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat bahwa ya, meskipun prospek pound secara global dia suram ya, tapi skenario bullish dia bekerja, dan ini memang diakibatkan karena rapat FOMC yang telah saya katakan sebelumnya ya. Ini kita bisa lihat ya, akibat pergerakan dolar yang sedikit menurun, melemah, membuat pasangan mata uang pound sterling pound sterling dolar menjadi mengalami peningkatan. Sedangkan untuk gold rekan trader, untuk gold rekan trader bisa lihat ya bahwa pergerakan untuk gold ini semua tergantung dari keadaan pertama. Gold ini sangat berpengaruh karena dolar Amerika, jelas. Yang kedua, COVID yang terjadi di China. Nah, COVID yang terjadi di China memberikan tekanan yang sangat luar biasa sehingga memberikan penguatan terhadap gold, sehingga gold ini, emas, dia bisa naik sampai ke 1755, dan menurut pandangan saya dia masih bisa naik lagi minimal 1776 atau sampai di level tertinggi itu di 1785 ya. Ini harap diperhatikan. Begitupun juga untuk USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader di sini bisa lihat ya, minggu kemarin saya memprediksikan bahwa dia akan naik sampai titik tertinggi, setelah itu dia akan turun. Apa yang terjadi rekan trader? Ya, benar seperti prediksi saya tanggal 21, dia naik dulu, setelah itu dia turun. Prediksi saya tepat ya. Nah, untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat bahwa pergerakan ekonomi di seluruh dunia harus berterima kasih terhadap The Fed ya. Rislah pertemuannya membuat pembalikan arah yang tadinya ini menjadi dovish ya, yang tadinya hawkish menjadi dovish. Inilah yang mempengaruhi kenapa Euro USD ini dia akan turun. Bukan Euro USD, USD Yen Jepang turun sesuai dengan keadaan yang dikeluarkan oleh The Fed. Nah, harap diperhatikan. Bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan, pertama saya mau tunjukin dulu news yang akan terjadi minggu depan ya rekan trader ya. Untuk news yang terjadi minggu depan, rekan trader harap diperhatikan. Kalender minggu depan ini sangat luar biasa, dan mulai daripada hari Senin sampai hari Jumat ya. Hari Senin 21.00 ada pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde. Harap diperhatikan, ini bisa jadi penguatan yang sangat luar biasa terhadap Euro USD. Yang berikutnya hari Selasa. Hari Selasa ini ada pidato dari Gubernur Central Bank England ya, Bailey. Selanjutnya ada juga kepercayaan konsumen ya. Hari Rabu, nah hari Rabu ini rekan trader
Ini harinya dolar Amerika nih. Hari Rabu ini adalah hari raya dolar Amerika karena berita yang sangat luar biasa, terutama daripada pada pukul 20.15 sampai terus ya. Sampai pada pukul 22, rekan trader bisa lihat bagaimana berita tentang PDB, perubahan tenaga kerja non pertanian yang nanti harga nilainya ini akan dikeluarkan pada hari Jumat ya. Selanjutnya hari Kamis rekan trader bisa lihat ada pidato dari Gubernur Central Bank Amerika ya, Powell. Nah, ini harus diperhatikan. Hari Kamis dini hari artinya hari Rabu tengah malam. Ini hati-hati rekan trader. Jadi hari Rabu itu benar-benar beritanya sangat luar biasa, sampai lanjut hari Kamis ada klaim pengangguran dan ditutup nanti pada hari Jumat non-farm, sebelumnya ada non-farm ya, dan tingkat pengangguran pada bulan November. Jadi untuk minggu depan ini benar-benar nih minggu yang sangat dahsyat ini. Harap diperhatikan sama rekan trader semuanya. Nah, bagaimanakah secara teknikal? Nah, mari kita lihat. Untuk teknikal rekan trader di sini ya. Untuk teknikal saya pindah dulu. Jadi saya biasanya ini minggu yang kemarin ya. Saya prediksi nanti saya tinggalin buat bahan minggu depan ya, supaya kita mereview lagi. Untuk minggu depan, kalau kita lihat di sini rekan trader, bagaimanakah pola pergerakan dari Euro USD ini? Kita mulai jangan Euro USD, kita mulai dari indeks dolar Amerika dulu. Indeks dolar Amerika masih memiliki kecenderungan turun ya. Indeks dolar Amerika bearish sangat luar biasa, kecenderungan turun. Bagaimanakah pola pergerakan yang terjadi ya? Bearish karena dovish ya. Nah, kalau saya lihat di sini rekan trader ya, kalau saya lihat ya, dengan adanya bearish yang terjadi, memang dia bisa turun sampai di level yang paling terendah di seputaran 104.057. Memang bisa. Memang masih bisa rekan trader, masih tetap bisa. Tapi saya masih bisa bilang bahwa sebenarnya ya, indeks dolar Amerika ini kalau menurut saya, walaupun dia akan turun sampai titik terendah sini, tapi saya masih berprinsip bahwa penurunan dia yang paling tertinggi itu akan terjadi sampai di level 104.984 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan maksimal dia sampai di level sini rekan trader. Ini maksimal dia di sini nih. Nah, ini dia. Ya. Ini menurut analisa saya. Jadi dia akan bergerak di antara 104.984 di sini ya. Nah, sampai tertingginya itu di 107.710. Saya gambar dulu. Ini harus hati-hati nih. Nah, ini dia sampai di 104 sini. Nah, ini dia ya. Nah, tapi harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan juga kalau terjadi pelemahan dia bisa turun sampai di level yang paling di sini. Ya. Dia bisa turun sampai level di situ. Nah, di 104.057. Tapi saya masih tetap berprinsip bahwa indeks dolar Amerika dia akan bergerak antara 104 sampai 107 dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di 107. Saya tidak mau bilang dia sampai di atas 107 sampai 108, tapi 107 masih bisa dapat. Oke, kita lihat di Euro USD. Bagaimanakah Euro USD? Untuk Euro USD ya, pergerakan minggu depan menurut analisa saya ya, pergerakan minggu depan masih bisa naik terus. Dan saya berprinsip bahwa kenaikan dia itu paling maksimal memang bisa sampai di sini. Tapi menurut saya, wow, ini luar biasa juga. Tapi saya masih bisa bilang bahwa sebenarnya kenaikan dia, kalau saya lihat ya, kenaikan dia sudah tidak terlalu jauh lagi menurut saya. Kalaupun tinggi paling maksimal di 105.1.05560. Tapi harap diperhatikan rekan trader semuanya bahwa penurunan bisa saja terjadi dan saya berasumsi dia bisa turun sampai di level yang paling terendah di 1.02465 atau di level 1.01637. Oleh karena itu saya masih tetap berprinsip bahwa sebenarnya kalau menurut saya ya, tidak tertutup kemungkinan minggu-minggu ini dolar bisa menguat. Tidak tertutup kemungkinan, apalagi berita yang sangat luar biasa nanti benar-benar dia bisa mendukung dolar, terutama pada hari Rabu sampai hari Kamis sampai hari Jumat. Jadi saya berasumsi dia akan dari seputaran level 1.05560 sampai di level sini rekan trader. Nih, ini asumsi saya ya. Asumsi saya dia bisa turun sampai di level 1.0167
637 ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Ini arah pergerakan dia di sekitar sini. Jadi saya bisa bilang kalaupun memang dia naik tidak terlalu tinggi ya. Mungkin tingginya itu sampai di 1.05560, tapi setelah itu dia akan turun. Dan menurut analisa saya dia akan turun paling maksimal itu sampai di 1.01637, walaupun dia akan mencoba sampai di 1.026465 ya. Bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat ya, untuk pound sterling tendensinya masih tetap bullish ya, minggu depan masih tetap sama. Kita lihat bagaimana ke arah pergerakan dia. Kalau menurut analisa saya, dia ini udah naik, udah nggak terlalu tinggi lagi. Saya nggak mau bilang dia naik sampai level sini terlalu tinggi. Ketinggian maksimal dia di level sini nih, 1.22082. Nah, dan harap diperhatikan ya, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah di level sini rekan trader. Nah, ini dia. Nah, oke, kalaupun masih rendah lagi di tingkat bawah sini, oleh karena itu saya memberikan sedikit masukan bahwa dia ini kemungkinan besar dia akan coba naik sampai di level yang paling tertinggi di sini, dan dia akan mencoba turun sampai level terendah di sini 1.18166 ya. Tapi kalau dia masih turun lagi ya, saya memprediksikan bahwa ini adalah hadiah. 1.17455 adalah hadiah. Menurut saya tidak terlalu yakin dia akan naik sampai di level ini. Tidak terlalu yakin. Mungkin bisa naik tapi tidak terlalu yakin. Kemungkinan besar dia akan sedikit turun. Oke, bagaimana ke gold? Untuk gold rekan trader semuanya. Nah, ini untuk gold. Gold kalau kita lihat bagaimanakah pola pergerakan dia minggu depan ya. Gold menurut saya masih punya kecenderungan untuk mengalami kenaikan menurut saya. Gold masih punya kecenderungan mengalami kenaikan, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa naik sampai di level sini ya. Menurut saya jauh banget nih, 1783 menurut saya jauh ya. Tapi masih punya kemungkinan. Dengan menurut saya, kalaupun tertinggi pun juga menurut saya dia akan naik sampai di 1777 ya, masih bisa ya. Tapi harap diperhatikan rekan trader, kalau saya lebih pragmatis, saya bisa bilang bahwa dia ini akan bergerak ya, di seputaran sini sampai sini. Kalau saya pragmatis, saya bisa bilang bahwa gold ini dia akan bergerak antara 1777.59 ya. Dia masih bisa naik, tapi kenaikan dia itu menurut saya nggak terlalu tinggi. Mungkin yang paling menurut saya mungkin di sekitaran sinilah. Ini menurut dia ya, kalau dia bisa naik lagi. Nah, ya itu ya 1770.31, kalau dia bisa naik lagi 1777 ya. Tapi setelah itu dia akan mengalami penurunan, dan saya berasumsi bahwa dia akan mencoba turun sampai di level 1772. Saya tidak mau bilang dia turun di sini. Nah, ini terlalu jauh menurut saya. 1710 ini menurut saya terlalu jauh. Masih jauh, tapi dia bergerak cuman di sekitaran sini aja. Nah, ini masih terlalu jauh ya. Tapi saya tandain aja supaya kita bisa lihat arah mappingnya seperti kayak gimana. Oke, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas minggu kemarin penurunan, dan saya masih bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan minggu ini masih bisa penurunan juga. Minggu ini rekan trader kalau saya beranalisa ya. Tapi saya tidak mau bilang bahwa dia akan turun sampai di level paling rendah banget di sekitaran sini. Enggak. Saya nggak terlalu yakin. Ya. Saya nggak terlalu yakin dia turun sampai di situ, tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar kalau penurunan dia, saya bilang dia tidak tertutup kemungkinan dia naik rekan trader kalau menurut saya. Dan saya berasumsi bahwa kalaupun dia naik rekan trader, kenaikan dia mungkin bisa naik paling tinggi itu sampai di level sini. Ya. 142.950. Dan apabila dia turun ya rekan trader, turun menurut saya paling rendah itu ya, menurut saya kalau rendah penurunan dia itu di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Oleh karena itu saya berasumsi pergerakan dia pada minggu ini nih ya. Ini dia. Nih, dia akan naik dan dia akan turun sampai level terendah di sini. Jadi pergerakan dia dari 137.352 sampai 142.950. Jadi akan bergerak cuman di daerah-daerah sini saja. Ya. Oke rekan trader semuanya. Ya, demikianlah analisa yang coba saya bawakan pada hari ini. Ya, saya berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Minggu depan adalah minggu yang sangat luar biasa, newsnya sangat banyak, dan saya berharap tetap lihat analisa yang saya buat ini sebagai masukan untuk
trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.